Kolose 1 ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Dalam ayat ini, Paulus dengan lantang mengakui bahwa dirinya Rasul Yesus. Bukan itu saja, Paulus bahkan berani mengklaim dirinya adalah Bapa dalam Kristus Yesus. Seperti dalam ayat 1 Korintus 4 ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jika Paulus sudah menganggap bahwa dirinya Bapa dalam Kristus Yesus, maka jika merujuk pada ayat berikut ini bisa disimpulkan siapa Paulus. 2 Korintus 11 ayat 31, Allah yaitu Bapa dari Yesus. Mungkinkah Paulus secara tidak langsung mengaku dirinya Allah? Nah, sampai di sini saya geleng-geleng kepala. Saya ketemu banyak orang bodoh. Tapi yang ini keterlaluan. Ya, dua ayat yang dipersoalkan, 1 Korintus 4 ayat 15 dan 2 Korintus 11 31, sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali. Itu membicarakan dua hal yang berbeda. 1 Korintus 4 ayat 15 membicarakan Paulus sebagai bapak rohani bagi banyak orang. Sedangkan 2 Korintus 11 ayat 31 itu menunjukkan bahwa Allah Bapa itu adalah Bapa dari Yesus Kristus. Terus hubungannya apa? Piye Thomas? Ya. Coba lihat 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, orang-orang Korintus, kalau soal agama itu gurumu banyak. Sebentar, minggu ini ada guru ini, minggu berikut pengkhotbah ini dia ngajar kau begitu, minggu berikut. Begitu juga jemaat revival. Di dalam iman kamu punya beribu-ribu atau banyak, beribu-ribu ini hiperbola. Tapi maksudnya kamu punya banyak pengajar. Karena minggu ini saya khotbah, ngajar saudara. Minggu berikut itu pendeta Sonya yang ngajar. Minggu berikut pendeta Agustina. Minggu berikut ada tamu. Minggu berikut lagi. Kita sudah belasan tahun, itu berarti begitu banyak pengajar sudah menjadi guru kita. Tetapi kata Paulus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Bapak secara rohani. Mengapa bapak? Bapak ini ada hubungan dengan kalimat selanjutnya. Akulah yang dalam Kristus Yesus menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan padamu. Saya yang beritakan Injil pada kamu sehingga kamu menjadi percaya. Berarti aku bapakmu secara rohani. Soal guru-guru banyak. Waktu 10 tahun yang lalu misalnya, aku beritakan Injil padamu, kamu percaya, aku jadi bapakmu. Mulai dari 10 tahun yang lalu. Tapi sejak 10 tahun yang lalu sampai hari ini, kamu sudah diajar oleh begitu banyak guru, begitu banyak pendidik di dalam iman. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa saya ini bapak rohani dari banyak kalian. Ya, karena pemberitaan Injil. Terjemahan Indonesia sehari-hari. Sebab sayalah yang menjadi bapak kalian. Walaupun mungkin sebagai orang Kristen kalian sudah punya 10.000 guru. Di dalam hidup sebagai orang-orang yang bersatu dengan Kristus, saya yang menjadi bapak kepadamu karena saya yang membawa kabar baik tentang Kristus kepadamu. Jadi Paulus sedang bicara dirinya sebagai bapak rohani. Dan Paulus memang adalah bapak rohani dari banyak orang. Misalnya Onesimus di dalam Filipi Filemon 10 dikatakan di sana mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Anakku. Onesimus itu budaknya Filemon yang melarikan diri, ditangkap masuk penjara gara-gara mencuri, ketemu Paulus di penjara. Lalu dia melayani Paulus di penjara, akhirnya Paulus beritakan Injil pada dia, dia menjadi anak yang dikasihi oleh Paulus dalam penjara. Timotius, 1 Timotius 1 ayat 2, 1 dan 2. Dari Paulus kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Titus 1 ayat 4. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Jadi Paulus punya banyak anak rohani. Rasul Yohanes juga demikian. Makanya dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 1. Dia katakan, anak-anakku hal ini kutuliskan kepada kamu. Dan seterusnya, anak-anakku.
Nah, sedangkan ayat yang satunya tadi itu bicara soal dalam lingkup kealahan, di mana dalam relasi dengan pribadi-pribadi Tritunggal, Yesus itu anaknya, sedangkan yang sana itu adalah Bapa. Maka Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Berarti Allah itu adalah Bapa dari Yesus. Itu bukan berarti Yesus bukan Allah, tapi itu ada beda pribadi antara Bapa dan anak. Jadi ketika Paulus bicara dia adalah Bapa rohani dari banyak orang, lalu Paulus mengatakan bahwa Allah itu Bapa dari Yesus, hubungannya di mana? Bagaimana bisa meloncat sampai pada kesimpulan, mungkinkah Paulus sedang mengakui atau menganggap diri Allah? Paulus berkata bahwa dia adalah Bapa bagi banyak orang di dalam Kristus. Lalu Paulus juga berkata bahwa Allah adalah Bapa dari Yesus. Kelihatannya orang tolol ini tidak bisa bedakan Bapa di dalam Yesus dengan Bapa dari Yesus. Tapi yang model begini dipuja-puja luar biasa. Ya. Oke.